Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel tercinta kita, Modifika TV pastinya. Pada video kali ini kita bakalan ngebahas seputaran tips and trik bagaimana cara merawat mesin yang baik dan benar. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yaitu Babang Fahmi. Jadi singkatnya beliau ini adalah seorang yang berkecimpung di bidang otomotif selama 15 tahun. Pastinya udah berpengalaman dong. Jadi penasaran gimana kita berbincang? Stay tune sampai akhir. Oke Bro Fahmi. Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Long Kita time udah lama no see nggak ya. ketemu ya? Iya, 2 hari nggak ketemu kayak 2 tahun bro. Gokil. Aduh. Nah teman-teman, kita langsung aja ya kita tanya-tanya ke beliau nih. Jadi banyak dari teman-teman mungkin yang bertanya ya, sebenarnya servis performa itu penting gak sih? Nah Bang, gimana tuh Bang? Kalau misalkan servis performa itu sepenting apa sih Bang? Jadi servis performa itu kalau menurut saya pribadi ya, itu penting banget ya. Karena itu bisa menunjang aktivitas kita sehari-hari ya. Dan itu berkaitan sama pekerjaan ya, cenderung pekerjaan ya. Contohnya kalau seandainya performa motor kita bermasalah, yang harusnya dalam setengah jam kita sudah sampai tempat kerja, tapi ini ngaret jadi 45 menit atau 1 jam lebih ya. Itu kan tandanya ngaret kan, itu kan akan berpengaruh juga kan sama etos kerja kita, sama value kita kan. Jangan sampai nanti karena motor kita ngaret yang loyo, nggak ada performanya ya, terus kita dicap sama teman-teman atau sama atasan kita ya, wah ini anak tukang ngaret nggak bisa dipegang omongannya, itu kan bahaya banget bro. Cuma gara-gara awalnya ngeremehin servis performa bro. Nah itu menurut saya penting sih. Kita lanjut nih teman-teman. Bang Fahmi, sebenarnya kalau misalkan servis performa itu berapa bulan sih Bang? Oke, kalau baiknya berapa bulan itu sebenarnya kondisional ya teman-teman. Nah, kalau dari peraturan bengkel resmi ya pada umumnya, ya peraturan dari sistem motor pada umumnya itu rata-rata di 1 bulan sekali teman-teman. Di 1 bulan sekali, dan itu sistemnya sebenarnya teman-teman gak usah khawatir ya, karena itu lebih berfokus kepada pengecekannya. Ya, kepada pengecekannya. Nah, servis performa yang baik itu pengecekan dilakukan per bulan sekali. Itu ada sekitar 15 titik yang wajib dicek. Nah, dari situ kita bisa tahu kondisi motor kita, yang walaupun pada hari itu nggak diganti, tapi kita tahu kondisinya. Nah, jangan sampai ada part atau bagian-bagian tertentu yang kondisinya sudah mengalami kerusakan sekitar 50-80%, tapi kita tidak tahu, itu biasanya akan fatal teman-teman. Karena yang ditakutin itu takutnya begitu berkendara di malam hari, jauh, kemudian motornya bermasalah, itu kan akan repot banget teman-teman. Wah bahaya tuh. Ya kan seandainya kita bawa si doi ya kan, Iya, aduh. ya kan kita nggak ngecek lagi nih, ya kan kampasnya, misalkan kampasnya udah habis kan, Habis ngeri ya banget kan? itu. Bawa doi bunyi sing 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 ya kan. Set. Nah panas nyekat, akan repot bro. Iya benar. Atau panbelnya nggak kecek kah dan lain-lain, itu kan repot banget. Bahaya sih Itu bahaya, bisa merusak, wah, merusak hubungan. merusak hubungan. Jadi Jadi kandas tengah iya. jalan tuh bro. Jadi kalau untuk pembersihan ya kayak model throttle body itu ya mungkin ya cukup teman-teman melakukan pembersihannya di range waktu 3 bulan sampai 6 bulan sekali, nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk pengecekan baiknya 1 bulan sekali. Untuk pengecekan ya, untuk meminimalisir ketika ada part-part tertentu yang terjadi masalah, teman-teman bisa tahu. Ya, misalkan kenanya, oh ini kena 30% atau 40%. Nah, walaupun nggak usah diganti, memang nggak perlu diganti ya. Kalau kondisi 30-40% itu nggak usah diganti. Tapi teman-teman bisa punya spare waktu, ya, sudah punya persiapan. Oke, untuk servis yang kedua atau servis yang ketiga, part ini yang mau saya ganti. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita tuh kayak mungkin sering kali dari teman-teman juga ya kelupaan atau kayak males banget nih gue servis gitu kan. Kira-kira ada nggak sih plus minusnya kalau jarang servis? Gimana tuh Bang, menurut Bang Fahmi? Jadi kalau kita jarang servis itu teman-teman, ya kita nggak tahu kondisi kendaraan kita. Nah sama kayak kita berpacaran aja lah ya, semakin kenal ya maka semakin baik ya. Nah kalau kendaraan kita ada bagian dari diri kita ya, semakin kita kenal dia, kita tahu kondisi dia ya, itu maka akan menghasilkan sesuatu yang semakin baik juga untuk kitanya ya. Tapi kalau kitanya nggak tahu kondisinya ya, sama kayak kita nggak peduli sama pacar kita, sama keluarga kita, nggak tahu kondisinya kan ya, cuma main pakai aja tapi nggak tahu kondisinya kan, bisa lu pakai dia lagi sakit bro, kelar. Iya benar. Sama ya. Maksudnya pakai apa ya, maksudnya lu pakai suruh masak kah atau apa kayak lu suruh, tapi lu harus tahu kondisinya bro. Iya benar. Jadi jangan sampai lu suruh ya
pacar atau misalkan gua ambil analogi kayak pacar ya, lu suruh pacar lu misalkan nyuci baju lu ya, Iya. atau misalkan bikinin masakan buat lu ya, tapi kondisinya itu dia sakit bro. Yang jangankan itu, dia jalan aja susah gitu. Iya benar. Itu kan lu nggak punya peri kemanusiaan. Ini lu harus perhatian ya. iya, lu harus punya peri ke motor apa? Peri ke motor ya, Peri ke motoran. Iya, benar. Jadi kita harus perhatian juga ya kan. harus care lah bro. Harus kayak benar-benar. Harus care. Jadi minusnya itu ya. Minusnya Bang, itu, lu nggak care. kita nggak tahu nih kondisinya Iya, gimana nih. nanti- Jadi kita main pakai aja kan. Iya. Parah sih. Nanti begitu motor itu dalam kondisi rusak, lu nyalain motornya. Wah ini gimana sih motor ya kan? Gua lagi perlu, lu marah rusak apa segala macam. Itu untungnya motornya nggak bisa ngomong bro. Itu kalau motornya bisa ngomong, Wah, teriak-teriak gitu. iya, Oh, saya bang, aduh. lu bang makainya doang ya kan? Makin doang gua diurusin. Aduh. Iya, kagak dikasih makan, kasih makannya yang murah, ya kan? Iya benar. Aduh, pakai bajunya yang murah, jadi ayolah bro kita peduli sama kendaraan. Biar, ya biar kendaraan juga bisa maksimal ya, aktivitas kita bisa maksimal. Karena itu yang menolong kita sehari-hari ya. Iyalah, jelas. Karena benar kata lagu Rhoma Irama bro. Apa tuh? Kalau sudah tiada baru terasa. Nah nanti kalau motor lu udah jebol di jalan, lu udah nggak ada motor lagi, itu baru terasa. Oh ternyata dia yang selama ini menemani kita bro. Bener lagi. Begitu berharga ya. Naik gojek mahal ya kan, minta tolong sama teman, alah asu semua. Sorry bro. Ya gitu lah bro. Jadi selagi masih sehat bro, sayangi, hargai selagi masih sehat. Benar. Gitu bro. Saran dari gue. Sepenting itu ya kita ya, kalau misalnya jarang servis kayak di analogin tuh kayak sama pacar sendiri ya. Bener. Semakin jarang servis semakin renggang hubungan kita sama motor. Bener ya bang ya? Repot ada. Bang, jadi kan mungkin dari teman-teman juga kayak sadar gitu ya, kok CVT gue nggak enak nih, CVT gue kayak ada yang rusak apa ya. Nah kira-kira nih bang, kalau misalkan efek samping dari CVT-nya itu berkerak itu apa bang ya efek sampingnya bang? Jadi efek samping CVT berkerak itu yang pertama ya, itu akan lebih boros karena dia akan lebih banyak memakan bensin ya. Ketika pembukaan awal itu yang harusnya sudah jalan, ini jadi enggak, ada delay di situ. Yang pertama semakin boros. Yang kedua itu pasti enggak akan nyaman dipakainya, agak gerdek-gerdek. Ya contohnya kalau seandainya motor itu manusia ya. Jadi bagian plat CVT itu saya ambil analogi sama lah kayak sepatu saya ya. Misalkan gini bro, ini kondisinya kotor ya. Ini kondisinya kotor, terus ada pasir-pasir batu di sini ya. Ya, terus kita pakai ya. Terus kita pakai jalan bro, disuruh lari. Mungkin masih bisa, cuman nyaman nggak? Bisa kenceng nggak larinya? Dan bahayanya kalau ada kendala, bengkak, infeksi, terus nggak bisa dipakai lagi. Nah itu. Nambah berabe bro. Iya. Jadi kalau untuk motor matic itu bagian CVT itu sangat sensitif bro ya. Sangat sensitif, dan itu harus benar-benar kita tinjau terus ya, karena ketika ada kendala ya motor itu nggak akan bisa jalan. Contoh panbel putus, dan itu akan merembet bro, itu yang bahayanya ya. Oke bang, kita bakalan lanjut nih. Jadi yang tadi tuh kalau CVT berkerak juga bahaya ya. Bahaya bro. Jadi CVT berkerak bahaya bang. Kalau misalkan ada bagian nih, kan ada yang namanya torter body dia. Iya. Torter body itu juga bisa berkerak kan bang ya? Bisa. Nah, efek sampingnya tuh kayak gimana sih bang kalau torter body? Jadi kembali lagi teman-teman, mungkin saya nggak begitu bawa bahasa teknik ya, karena biar mudah dimengerti. Analoginya total body itu sama kayak bagian hidung kita teman-teman. Bayangin teman-teman disuruh lari dalam kondisi hidungnya ya mampet. Enak toh? Nggak enak bro. Nah terus bayangin teman-teman ya, hidungnya itu ada upilnya kah atau apa kah? Bayangin aja di situ teman-teman. Itu nggak akan nyaman teman-teman. Itu nggak akan nyaman. Nah sama, motor juga sama. Total body itu dia bagian yang mengontrol pemasukan udara. Kalau itunya mampet, ya sama kayak hidung kita mampet, disuruh lari. Kasihan teman-teman. Ya, kasihan. Mungkin itu sih teman-teman. Oke. Jadi penting banget bang. Penting banget, benar. Kita udah bahas banyak nih bang ya. Tadi ada part CVT berkerak ya kan, terus ada total body ya kan. Nah bang, selanjutnya kira-kira ada nggak sih bang kasusnya tuh kayak fan belt retak parah? Itu ada ya bang ya? Itu menurut abang gimana tuh kalau misalkan fan belt retak tuh efek serius? Aduh bro, jadi ya buat gue sama ya, gue salah satu kaum yang bucin lah ya, yang bucin. Jadi rasanya panbel putus itu sama kayak putus sama doi bro. Itu fatal banget bro, membuat kita nggak bisa beraktivitas. Motor nggak akan jalan bro.
Nah, teman-teman harus paham dulu nih, fungsi panbel itu apa sih? Nah, jadi panbel itu adalah penghubung dari putaran mesin utama ke putaran roda belakang. Nah, seandainya panbel putus ya nggak akan bisa berputar roda belakangnya. Nggak bisa jalan pasti. Nggak bisa jalan. Nah, panbel retak itu biasanya disebabkan oleh faktor yang pertama umur, ya durability ya. Biasanya di kisaran 24.000 km itu udah harus diganti ya biasanya. 24.000. Atau tergantung kondisinya kiriannya sudah dimodifikasi atau enggak. Nah, jadi yang penting, makanya tadi saya bilang pentingnya kita melakukan servis di tiap bulan ya, karena fungsinya salah satunya untuk ngecek kondisi panbel. Baiknya kondisi panbel itu jangan lebih dari 50% ya. 50% udah agak sedikit rusak, mendingan diganti langsung. Ya, dan jangan pakai panbel yang biasa. Harus panbel apa dulu? Panbel yang ori atau minimal yang bagus lah. Ori yang bagus. Di Modifika ada Bang? Di Modifika kita hanya ada 2 bro. Ada 2. Yang bagus, sama yang bagus banget. Nah, ori mah pasti ada, tapi kalau yang jelek kita sorry karena ini menyangkut nama baik ya. Iya, jadi kalau yang jelek kita nggak rekomendasiin, bahkan kita nggak jual karena bahaya bro. Ya, rekomendasi ya. Saya yang jual yang bagus ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih Bang. Wah, gokil. Jadi segitu parahnya ya kalau fan belt itu retak, berasa kayak diputusin pacar. Wah, ini emang bener sih. Ya namanya kalau fan belt rusak tuh kayak rantai ya, nggak sih, kayak nggak bisa jalan gitu. Iya benar. Dunia terhenti. Intinya jangan sampai ya teman-teman fan belt rusak. Itu pentingnya merawat motor. Oke, Bang Pami, kita bakalan lanjut. Jadi pertanyaan ini juga sering ditanyain sama teman-teman ya. Jadi teman-teman banyak yang nanya nih, kira-kira kalau misalkan bensin itu terasa cepat boros itu di motor kita, itu solusinya gimana ya Bang ya? Oke, nah teman-teman, kalau bensin boros itu yang paling pertama itu yang harus diperhatikan adalah kondisi ruang bakar kita teman-teman. Oke, kondisi ruang bakar, terus kemudian busi ya. Ketika juga kebersihan throttle body juga berpengaruh ya. Nah, terus sama karakter kita berkendara juga ternyata berpengaruh teman-teman. Berpengaruh. Nah, untuk matic juga biasanya dipakai saat kondisi macet atau kondisi jalan lagi kosong, itu juga berpengaruh teman-teman. Nah, jadi biar irit itu gimana sih Bang tips and triknya? Oke, biar irit yang pertama sebisa mungkin nggak usah geber banyak geber lah, karena itu buang-buang bensin. Nah, itu yang pertama kalau untuk motor matic ya. Jangan geber-geber. Nah, yang kedua, kita harus rutin cek kondisi busi. Iya, karena ketika businya nggak bagus, pembakarannya itu nggak akan sempurna dan itu nanti akan menjadi kerak ya, yang menghasilkan detonasi ya. Jadi pembakarannya nggak maksimal, alhasil bahan bakar terbuang, itu boros. Nah, ditambah lagi kondisi filter udara itu juga mempengaruhi juga ya, karena ketika kondisi filter udaranya itu kotor ya, suplai dari udaranya itu nggak akan maksimal, hasil yang tersedot lebih banyak itu suplai bensinnya ya, jadi lebih boros lagi. Nah, ditambah lagi ya buat teman-teman, kondisi ban dan CVT itu punya pengaruh juga. Ada pengaruhnya juga. Ada pengaruhnya. Nah, jadi semakin responsif CVT-nya itu semakin irit. Semakin delay, semakin ada jarak antara bukaan gas dengan responsif dari CVT, itu juga akan semakin boros juga. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, kondisi ban juga berpengaruh. Kondisi tekanan angin pun, sampai kondisi tekanan angin itu berpengaruh. Karena ketika tekanan anginnya kurang atau kempes ya, itu motor nggak akan berjalan maksimal, teman-teman. Nah, itu juga berpengaruh di boros. Sampai ke situ, teman-teman. Sampai ke tekanan ban berpengaruh. Karena berat kan. Iya. Kalau misalkan knalpot yang enggak yang bukan bawaan jadi knalpot racing gitu. Itu berpengaruh. Itu berpengaruh karena itu juga berpengaruh ke pembakaran ya, pembuangan pembakaran itu berpengaruh juga. Berpengaruh. Jadi kalau misalkan motornya suaranya pakai knalpot racing atau bobokan ya, menurut saya itu wajar agak sedikit boros karena tipikal pemakaiannya juga pasti berbeda. Ya pasti bawahnya udah pengen buar terus kan, itu pasti ngebuang bensin. Tapi stabil teman-teman. Simak tuh, benar. Jadi ya buat teman-teman emang wajar kalau misalkan
knalpot dibobok atau knalpot racing emang ya agak sedikit boros ya. Tapi ya memang sesuai lah ya, sesuai karena pemakaiannya memang seperti itu. Oke Bang Fahmi, gimana? Masih semangat Bang? Masih semangat. Kita bakalan lanjut nih teman-teman. Pastinya teman-teman juga masih semangat dong ingatnya. Makin kesini pembahasannya makin menarik ya Bang ya? Makin dalam juga. Nah Bang, jadi teman-teman juga mungkin banyak yang ngerasain nih masalah-masalah ini nih. Jadi ada beberapa yang ngerasa motornya ngempos. Tahu ya Bang yang ngempos ya? Nah, gimana tuh Bang penyebab dari motor itu kayak tarikannya motornya ngempos gitu? Kenapa tuh Bang ya? Penyebabnya apa dan solusinya itu gimana sih Bang? Kayak digas malah mundur. Iya, aja. itu mungkin teman-teman ngerasain. Oke, penyebab yang paling utama ya, ini santai aja teman-teman. Penyebab paling utama itu biasanya yang pertama itu karena kita salah pilih cewek. Waduh. Iya kan? Cewek, iya, jadi lu jatuh cinta sama cewek yang pengeretan ya. Terus mintain duit, terus akhirnya kita nggak punya duit buat servis. Oh gitu. Jadinya kagak nyervis teman-teman. Iya. Nah, saya berani jamin kalau motor yang jarang diservis itu pasti ngempos. Apalagi terutama motor-motor injeksi ya. Karena motor injeksi itu ada mode 1, mode 2, mode 3. Yang sebaiknya itu dalam waktu minimal 1 bulan sekali itu harus di-reset kembalikan lagi ke dalam mode awal pertama. Oh gitu. Karena biasanya injeksi itu ketika dia berubah mode, maka akan terjadi tuh yang aneh-aneh. Biasanya yang ditarik kosong, hilang tenaganya atau nggak bisa langsam, nah itu bisa. Itu penyebabnya biasanya mode berubah yang pertama. Yang kedua memang businya sudah jelek. Yang ketiga ruang bakarnya kotor. Yang keempat CVT-nya udah nggak responsif. Nah, itu faktor-faktornya itu. Jadi faktor utamanya itu sebenarnya 3 aja. 3 aja sebenarnya. Iya, tapi kan 3 itu dipengaruhi sama yang tadi nih. Ya kan, faktor yang tadi itu salah pilih pasangan, duit habis ya, atau nggak punya duit itu bisa jadi faktor yang bikin motor kita jadi berebut bro. Catat. Iya serius. Catat. Jadi ketika nggak punya duit ya nggak servis, nggak servis ya berebut. Jadi faktor utamanya apa? Nggak punya duit. Aduh. Tapi tenang aja bro, di Modifica untuk servis harganya benar-benar terjangkau bro. Ya, gitu. Ada tuh ya paket-paketannya ya, murah banget bro. Nanti kita tampilin ya di layar. Iya, murah banget lah. Jadi nggak ada alasan lagi teman-teman buat nggak servis ya, karena kita udah kasih harga terbaik. Mantap. Tuh teman-teman catat ya, kalau servis datangnya ke Modifica, ingat, karena kita ngasih yang terbaik dan harga juga terjangkau ya Bang. Terjangkau lah, make sense. Tapi kalau mau yang lebih murah lagi, mohon maaf teman-teman, kita sudah estimasi segitu dengan spesifikasi mekanik kita ya. Memang rata-rata mekanik kita itu kita ada spesifikasi khusus ya. Dimana rata-rata mekanik di sini tuh harus lulus dari ujian teknik juga, terus berpengalaman dan expert juga di bidang servis itu rata-rata di bulan bengkel-bengkel resmi. Ya, dan di sini pun di training lagi, jadi benar-benar expert. Ya, jadi ya ada harga ada kualitas. Tapi untuk spek kualitas yang tinggi menurut saya di sini masih make sense banget ya. Dan bergaransi juga, jadi aman. Gokil. Ingat servis, ingat Modifica. Mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir ya Bang ya. Kita bakalan tanya seputar, sekarang kita masuk ke bagian oli. Oke. Seru nih teman-teman. Jadi Bang, gimana sih Bang cara memilih oli itu yang sesuai gitu? Yang sesuai dengan performa motor kita. Oke, yang sesuai dengan performa motor. Oke, kalau menurut saya oli yang paling jelek adalah yang nggak ganti oli pastinya bro. Benar sih itu. Iya, semua oli menurut saya bagus ya. Bagus karena nggak ada oli yang jelek ya. Kecuali oli-oli yang oplosan lah. Iya, itu jelek sih. Iya, jadi oli itu tergantung teman-teman. Jadi saya mempetakan oli itu ada 3 ya. Yang pertama itu oli yang encer. Yang pertama oli yang encer, yang kedua itu oli yang kental. Yang ketiga itu oli yang ada di tengah-tengah. Oh, nggak kental, nggak cair. Iya. Nah, jadi fungsinya yang cair itu ya itu lebih responsif dan membuat motor itu lebih enteng. Oh, gitu. Lebih enteng. Nah, kalau yang kedua, yang kental ya mungkin agak sedikit berat di awal. Kita harus manasin dulu. Tapi dia punya kelebihan. Kelebihannya itu secara pelindungan itu lebih maksimal. Pelindungan ya lebih maksimal. Nah kalau yang ketiga ini biasanya olinya lumayan harganya ya. Oh gitu. Dan itu ada di tengah-tengah dan itu juga tergantung juga dari tingkat tingkat dia punya kandungan untuk perlindungannya ya. Jadi dia ada zat aditif itu untuk melindungi bagian dinding mesin. Nah itu biasanya yang semakin mahal zat aditifnya juga semakin bagus juga. Gitu teman-teman. Tapi rata-rata ya untuk oli itu yang harus teman-teman perhatikan juga kondisi mesinnya ya. Kondisi mesin juga. Kondisi mesin itu harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai teman-teman
sampai lengah, ada kondisi bagian motor yang bocor. Nah, itu akan bahaya karena oli itu akan terkuras dari situ. Oh gitu. Itu bahaya, itu fatal. Nah, makanya kita dalam di servis modifika itu wajib kita perhatikan kondisi mesinnya itu ada yang rembes atau enggak. Nah, kalau ada yang rembes kita langsung kasih tahu ke customernya, oh ini rembes ya. Jadi kalau bisa ya daripada ganti oli, mending perbaiki yang rembes dulu. Ya, karena kalau yang rembesnya itu nggak diperbaiki, sayang olinya kebuang. Nah tuh teman-teman, di modifika tuh kita jujur, kita kasih tahu ke customer yang baik gimana, yang seharusnya diganti apa gitu ya. Kita terus terang apa adanya lah ya. Terus terang apa adanya. Kita transparan. Iya, dan kondisi motor itu kondisi yang standar sama yang bore up itu kebutuhannya berbeda-beda. Nah tuh, kata teman-teman. Nah, iya kalau kondisi yang bore up ya, kalau untuk dipakai harian lebih baik teman-teman pakai yang kondisinya itu lebih kental. Oh, betul. Karena itu lebih melindungi mesin. Nah, kalau teman-teman pakai yang standar ya agak encer nggak apa-apa. Biasanya kan buat akselerasinya udah cepet di awal ya. Tapi kalau yang bore up kan dia sudah terbantu dengan powernya yang besar. Paling itu aja sih teman-teman. Oke. Dan yang paling baik ya yang olinya diganti tiap bulan. Karena semua oli itu yang sudah ISO ya, standar Indonesia atau ISO itu standar Jepang, JIS JIS itu semuanya bagus. Karena mereka itu menciptakan oli dengan riset yang sedemikian rupa ya, sampai bisa masuk ke Indonesia, itu udah pasti bagus. Yang jelek itu oli yang nggak diganti. Jadi gitu ya. Tapi kalau oli itu digantinya itu per bulan atau per kilometer Bang bagusnya? Oli itu? Iya. Kalau saran dari saya lebih baik per bulan. Per bulan. Tapi juga dilihat dari pemakaian juga kan? Dilihat dari pemakaiannya. Nah, seandainya motornya selama 6 bulan motornya nggak dipakai, itu fix ganti aja. Oh gitu. Meskipun nggak dipakai, tetap aja ganti ya? Ganti aja, nggak apa-apa ya, karena olinya sudah mengendap terlalu lama juga kan. Juga berpengaruh ya? Berpengaruh juga. Tuh teman-teman, harus ganti oli, ingat ya. Apalagi cewek-cewek nih. Aduh. Jangan buat ganti oli nih. Yang penting masih bisa digas ya. Yang penting masih bisa digas. Gas terus. Ini banyak kejadian ya teman-teman. Nah, nih saya pengen cerita, ini banyak kasus juga teman-teman mekanik ini kalau servis motor woman, cewek ya. 8 bulan dia nggak ganti oli. Datang ke sini kondisi olinya kering, Bro. Waduh, kering tuh. Nah, kita servis, kita ganti oli baru ya kan. Besoknya dia komplain mesinnya bermasalah ya, katanya habis diservis di sini ya, bermasalah. Padahal teman-teman ya Tuhan, kan 8 bulan nggak ganti oli, datang ke sini kondisinya kering. Nyalanya kita, aduh gimana ya? Tapi untungnya dia servisnya di modifika, Bro. Jadinya kita tanggung jawab. Tapi sekarang kita lebih protek lagi ya. Kita lebih protek lagi untuk menghindari hal-hal semacam itu. Ya, untuk kondisi mesin kita akan belak-belakan di awal aja. Iya. Jadi kalau memang kondisi mesinnya itu sudah memprihatinkan, datang ke sini kondisi mesinnya udah kering, olinya ya mungkin kita akan kasih garansi hanya untuk part-part yang beli di kita aja. Oh gitu. Iya, part-part yang beli di kita ya, karena ya memang sebelumnya kesalahannya bukan di kita. Kecuali kalau memang kondisi mesinnya masih oke ya. Tapi kalau nggak oke, mau nggak mau turun mesin dulu, kita perbarui dulu semuanya, baru kita kasih garansi aman. Gitu. Karena gitu. Menarik ya. Iya, banyak kayak gitu. Ada kasus-kasus yang ada aja gitu ya, unik gitu. Teman-teman juga yang bengkel pasti pernah nemuin lah yang kayak gitu ya. 8 bulan, 9 bulan nggak ganti oli, nggak servis ya. Sekalinya servis nyalainnya bengkel. Padahal kan sebelumnya itu track recordnya udah parah gitu. Tuh teman-teman, buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama bisa ceritain di kolom komentar ya. Iya nggak Bang? Oke, Bang. Jadi dari semua ini nih yang tadi, gimana nih Bang kesimpulannya? Oke Bro. Nah jadi kesimpulan dari semuanya ya. Iya. Jadi saya menyarankan nih buat teman-teman ya, perlakukan motor itu layaknya seperti kita ingin diperlakukan dengan orang lain itu seperti apa. Dan kita memperlakukan diri kita itu seperti apa. Itu sama kayak kendaraan. Karena kendaraan itu adalah bagian dari diri kita juga Bro, yang menemani kita sehari-hari ya. Jadi kalau kita ingin makanan yang terbaik, motor juga ingin yang terbaik. Ya, kalau kita butuh istirahat, motor juga butuh istirahat. Kita butuh perhatian, motor juga butuh perhatian, Bro. Kita butuh perawatan, motor juga butuh perawatan ya. Motor jadi sakit juga dibawa ke bengkel. Kita sakit dibawa ke rumah sakit. Iya. Ya karena kalau motor sakit itu bisa membuat kita sakit, teman-teman. Benar. Motor sakit dipakai dua nabrak, sakit kita tuh. Iya benar. Iya benar. Jadi sangat penting teman-teman. Motor ini sangat krusial ya. Iya, jadi minimal teman-teman ya 1 bulan sekali pengecekan aja teman-teman.
servis dan pengecekan itu penting banget ya. Walaupun cuma ganti oli, tapi teman-teman datang ke bengkel minta tolong sama motornya. Iya, ini motornya gimana mas kondisinya? Ya, yang simpel-simpel aja dicek. Konsultasi aja dulu. Dan kalau di kita walaupun cuma ganti oli ya bro ya, itu free konsultasi teman-teman. Tuh. Jadi teman-teman di Modifica itu free konsultasi ya. Ya teman-teman beli oli pun gak jadi masalah. Teman-teman datang ke sini, nggak servis pun, no bisa. Problem ya, bisa nggak servis, nggak servis ya, free. Teman-teman datang, terus minta tolong dicek sama mekaniknya, mas, ini motor kondisinya kenapa ya, masih aman nggak, masih layak nggak? Nah itu kita free konsultasi kayak gitu. Free konsultasi di Modifica, ingat free konsultasi. Jadi kalau teman-teman ini motornya bermasalah ya, nggak punya duit, khawatir gitu ya, datang aja dulu. Datang dulu teman-teman. Iya, nanti bisa dicek sama mekaniknya. Oke bang, ini sakitnya ini bang, jangan dipakai dulu bang karena bahaya. Nah kan enak di situ. Teman-teman tinggal kumpulin uang kah atau gimana caranya kah? Yang penting teman-teman udah tahu penyakitnya dan bang, tahu nanti motornya ngempos. Nah, pengobatannya seperti apa? Ya. Bang, gitu, kok motornya berbet? Nah, gimana tuh bang? Gitu. Free konsultasi di Modifica. Jadi ya nggak usah takut teman-teman ya. Ya nggak usah takut, datang aja ke sini ya. Kita layaknya sebagai sahabat ya, mungkin akan membantu teman-teman ya. Jadi nggak usah ragu lah ya. Nah, anggap kita sebagai sahabat teman-teman ya. Sahabat Modifica. Sobat Modifica. Sahabat Modifica. Benar-benar sahabat Modifica, silahkan datang ke sini buat konsultasi. Iya, free lagi. Gitu teman-teman, penjelasan dari Bang Fahmi. Next kita bakalan bikin konten apa lagi? Komen aja ya di bawah. Buat teman-teman juga jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Oke, kita next bikin lagi ya. Siap. Aman.